verifikasi atau absen tadi dari panitera. Pada prinsipnya semua pihak hadir dalam persidangan ini. Kita langsung mulai dengan putusan nomor 96. Putusan nomor 96 garing PHP titik BUP garis datar 19 garing 2021 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur, Provinsi Sumatera Selatan tahun 2020 Saya ulangi, Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020 yang diajukan oleh 1. Irwan Bahri Sam ST, 2. Andi Muhammad Rio Patiwiri Esa MKN berdasarkan surat kuasa khusus nomor 01 dan seterusnya memberi kuasa kepada Muhammad Iqbal Esa MH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pemohon terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur berdasarkan surat kuasa khusus nomor 006.A dan seterusnya memberi kuasa kepada Hifdil Alim Esa MH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai termohon. Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini 1. Insinyur H. Muhammad Thorik Husler, 2. Dr. Andus H. Budiman MPD berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Januari 2021 memberi kuasa kepada Agus Melas Esa MH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pihak terkait, membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, membaca dan mendengar jawaban termohon, membaca dan mendengar keterangan pihak terkait, membaca dan mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur, memeriksa bukti-bukti pemohon termohon pihak terkait, Bawaslu Kabupaten Luwu Timur, duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum, paragraf 3.1, angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dianggap dibacakan. Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan pasal 158 Undang-Undang 10 2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan pasal 158 Undang-Undang 10 2016 secara kasuistis. Kewenangan Mahkamah dalam eksepsi 3.2, 3.3 dianggap dibacakan bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dengan merujuk pada ketentuan pasal 157 ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang 10 2016, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan pemohon aku. Oleh karena itu, eksepsi termohon dan pihak terkait berkenaan dan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Tenggang waktu pengajuan permohonan 3.4 sampai dengan 3.46 dianggap dibacakan, menimbang bahwa permohonan pemohon diajukan di kemanitaran Mahkamah pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 pukul 14.13 WIB berdasarkan akta pengajuan permohonan pemohon nomor 99 dan seterusnya, sehingga permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Kedudukan hukum pemohon dalam eksepsi menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi termohon dan pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon yang pada pokoknya menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan pasal 158 Undang-Undang 10 2016. Terhadap eksepsi termohon dan pihak terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan pasal 158 Undang-Undang 10 2016 sehingga perkara aku dapat dilanjutkan ke pemeriksaan dalam persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Bahwa berkenaan dengan permohonan aku kurang N, pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi dan pelanggaran lainnya yang terstruktur sistematis dan masif antara lain berupa angka 1, 2, 3, 4 dianggap dibacakan, bukti P1 sampai dengan bukti P70. Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama jawaban atau bantahan termohon, keterangan pihak terkait, keterangan Bawaslu, serta memeriksa alat bukti yang diajukan oleh para pihak,
bukti T1 sampai dengan T30, bukti PT1 sampai dengan PT19, bukti PK1 sampai dengan bukti PK125, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa berkenaan dengan mutasi pejabat telah diselesaikan permasalahannya di Bawaslu dan statusnya tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan. Bukti PK3 sampai dengan PK4. Sedangkan berkenaan dengan adanya politik uang setelah dilakukan penelusuran dan berdasarkan hasil pengawasan tidak ada temuan laporan dan informasi awal dari masyarakat terkait adanya perbuatan politik uang yang dilakukan oleh tim pasangan calon nomor urut 1, bukti PK9 sampai dengan PK18. Dan berkenaan dengan keterlibatan ASN, hanya terdapat satu laporan dari Erwin R. Sandi yang melaporkan Petrus Franz, Kepala Desa Kasin Tubuh, yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, bukti PK19. Sedangkan terhadap laporan lainnya tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan, bukti PK20 sampai dengan PK22. Bahwa terhadap perbedaan nama pihak terkait Torik di KTPL dan Torik di model B1 KWK Parpol telah dilakukan klarifikasi dan penelusuran bahwa keduanya adalah orang yang sama. Bukti T19 sampai dengan bukti T24, bukti PT19. Bahwa terkait pemilihan tambahan, termohon telah melakukan penelusuran dan ditemukan bahwa atas nama Randy Wanto terdapat perbedaan NIK, video bukti T13 dan bukti T17. Atas nama Serina tidak ditemukan namanya dalam DPTB namun terdaftar dalam DPPH dan memilih di TPS 1 Desa Jalajah, video bukti T14 dan T15. Atas nama Fendi, Rahmatisya, Rizwan, Aldi, Hamid, Jusmawati, Sita Hadijah, Inari Orpa, Andi Wira Awara, tidak ditemukan namanya dalam DPTB, video bukti T13. Atas nama Suhera, Muhammad Yusuf, Sulilela, Selmi Yunita, Sulfikram, Iqmal, dan seterusnya, benar namanya masuk dalam DPTB dan memilih dengan menunjukkan KTPL, bukti T13 dan T17. Sedangkan berkenaan nama-nama yang termasuk dalam DPT tetapi belum melakukan perekaman EKTP, termohon menegaskan bahwa penyusunan daftar pemilih telah dimuktahirkan secara berjenjang mulai dari tingkat PPS, PPK, dan tingkat KPU Kabupaten dengan mengundang beberapa peserta pemilu masing-masing tingkatan dan telah disepakati bersama, bukti T5 dan T7. Bahwa terhadap pelanggaran di TPS 2 Desa Asuli Kecamatan Towuti dan Kecamatan Tomoni, setelah Mahkamah memeriksa bukti model C hasil KWK, Mahkamah menemukan fakta bahwa walaupun saksi pemohon mengajukan keberatan di kecamatan, bukti tersebut namun saksi pemohon mendatangi model C hasil KWK pada TPS yang dipersoalkan di kecamatan, bukti T30. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan aku tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan pasal 158 Undang-Undang 10 2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota di Mahkamah. Oleh karena itu tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan aku pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum pemohon. Paragraf 3.7 sampai dengan paragraf 3.8.5 dianggap dibacakan. Bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Luwu Timur adalah 301.273. Ketentuan tentang selisih hasil adalah, salah ketik ini Bupati, 1,5%. Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 1,5% kali 163.579 suara sama dengan 2.454 suara. Bahwa perolehan suara pemohon adalah 7.228 suara, sedangkan pihak terkait adalah 86.351 suara. Sehingga perbedaan perolehan suara antara pemohon dan pihak terkait 9.123 suara sama dengan 5,58% atau lebih dari 2.454 suara. Menimbang berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat meskipun pemohon adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati tahun 2020, namun pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 ayat 2 huruf B Undang-Undang 10 2016. Oleh karena itu menurut Mahkamah, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. Dengan demikian, eksepsi termohon dan pihak terkait bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa berdasar seluruh
Uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan pemohon tidak memenuhi ketentuan pasal 158 ayat 2 huruf B Undang-Undang 10 2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaipun ketentuan tersebut disimpangi quod non, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa oleh karena eksepsi termohon dan pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum, maka eksepsi lain dari termohon dan pihak terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan. Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan aku tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, mahkamah berkesimpulan: 1. Eksepsi termohon dan pihak terkait mengenai kewenangan mahkamah tidak beralasan menurut hukum. 2. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. 3. Permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan. 4. Eksepsi termohon dan pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum. 5. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. 6. Andaipun pemohon memiliki kedudukan hukum, quod non, permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. 7. Eksepsi lain dari termohon dan pihak terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 menyatakan eksepsi termohon dan pihak terkait berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum. 2. Menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua, merangkap anggota Aswanto, Wahiduddin Adams, Eni Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmik PFOE, Arif Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan MP Sitongpul, masing-masing sebagai anggota pada hari Rabu tanggal 10 bulan Februari tahun 2021 dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 bulan Februari tahun 2021 selesai diucapkan pada pukul 13.21 WIB oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Anak Agung Dian Onita sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pemohon atau kuasa hukumnya, termohon atau kuasa hukumnya, pihak terkait atau kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Lubu Timur atau yang mewakili. Selanjutnya